Kita ke Kisah Para Rasul pasal 20. Pasal 20 ayat 21. Karena kita sudah lihat masalah, kita sudah lihat solusi di dalam kebangkitan dan kematian Yesus Kristus, dan mau lihat respon pada gospel. Ayat 21 ini Paulus berkata kepada itu penatua di Efesus, tapi itu di ayat 21. Silakan baca kalau so dapat. Itu Kisah Para Rasul 20 ayat 21. Oke, so di sini kita lihat ada dua yang paling penting, paling utama. Kita tahu ya juga ada baptisan, kita tahu ada hal yang lain, tapi itu yang paling dasar. Kalau orang tidak bertobat dan tidak percaya, tidak bisa diselamatkan. Oke, itu Musa, dia tidak dibaptis tapi dia diselamatkan. Itu yaitu Daniel, dia diselamatkan tapi tidak dibaptis. Tapi mereka dua-duanya harus bertobat dan percaya kepada Allah. Jadi di sini kita lihat pertobatan dan percaya. So saya mulai dengan tanya ini. Dan itu pasti jebak ya. Oke. So pertobatan itu sebuah proses atau tidak? Bukan sebuah proses. So, itu kita harus mulai di sini. Karena banyak orang akan berpikir itu sebuah proses. Karena itu saya sering di Manado, di TKB, ada banyak preman atau apa saja di sana. Dan saya akan tanya, sudah bertobat? Oh ya, Pak, saya di dalam proses. Tapi maksudnya mereka itu, ya saya berhenti ini, tapi saya belum siap berhenti ini. Ya, saya tidak mabuk lagi, tapi ya masih itu rokok ganja. Itu saya diproses. Jadi orang berpikir itu pertobatan ada sebuah proses. Tapi apa itu pertobatan? Apa itu? Apa maksudnya pertobatan? Karena itu kalau kita dengar itu seperti kata hanya Alkitabiah, itu hanya satu kata yang khusus. Oke, meninggalkan kebiasaan keburukan kita. Oke. Jadi siapa di sini sudah 100% sudah bertobat? Maksudnya sudah meninggalkan semua sifat yang salah, semua pikiran yang salah, semua itu ya tindakan dan kata-kata yang bersalah. Itu kalau pertobatan maksudnya berhenti semua dosa dan tidak lakukan lagi, itu tidak mungkin. Oke. Jadi itu tidak maksudnya orang berhenti semua dosa dan jadi sempurna. Karena kalau begitu kita belum bertobat. Oke. Apalagi berarti itu pertobatan adalah apa? Sadaran. Itu banyak preman juga itu sadar, ya ini dosa, saya menyesal. Tapi ada perasaan yang tulus hati juga, mereka nangis karena dosa mereka. Tapi mereka tidak berubah, tidak bertobat. Itu dapat itu ya sedih dari dunia, tapi mereka tidak bertobat dan dapat kehidupan. Ya, itu betul. Tapi apa maksudnya meninggalkan hidup yang lama? Itu iman. Sadar saya tidak bisa bergantung pada diri sendiri untuk diselamatkan, hanya bersandar kepada Dia untuk keselamatan. Itu iman. Tapi pertobatan itu kalau kita berpikir lagi tentang kerajaan Allah. Itu Adam dan Hawa lakukan apa? Mereka pilih satu jalan untuk jadi raja diri sendiri. So bisa begini, orang yang belum bertobat, setiap pagi waktu mereka bangun, mereka tanya mereka satu pertanyaan.
Mereka tanya diri. Mereka tanya ini. Saya mau apa? Saya mau tinggal di mana? Saya mau kerja di mana? Saya mau menikah dengan siapa? Saya mau apa? Itu seorang yang belum bertobat. Mereka belum menyangkal diri, mereka masih hidup untuk diri. Mungkin mereka orang moral, dan saya mau jadi pendeta. Saya mau jadi orang yang menghormati. Saya mau jadi satu bisnismen yang jujur. Tapi mereka mau. Itu pilihan mereka. Mereka masih hidup untuk mereka mau apa. Seorang yang sudah bertobat, setiap pagi mereka bangun, mereka tanya apa kepada diri sendiri. Yesus mau apa? Yesus mau saya kerja di mana? Yesus mau saya tinggal di mana? Yesus mau saya menikah dengan siapa? Yesus mau saya bicara apa? Yesus mau saya dapat sifat hati yang seperti apa? Selalu tanya, Yesus mau apa? Di setiap bidang di dalam kehidupan saya, Yesus mau apa? Mereka cari kehendak Yesus Kristus dan perintah Yesus Kristus dan kehendak Allah setiap hari. Itu tujuan mereka. Mengenal kehendak Allah, tahu dia mau apa, tidak suka apa, dan mereka selalu cari itu. Mereka cari kebenaran dari Yesus Kristus. Mereka tidak lagi cari itu kehidupan atau kemauan sendiri. Mereka selalu cari itu kehendak Allah. Satu contoh, itu kita ke mana ya? Saya lupa di mana notes di sana. Itu anak muda yang kaya. Kalian tahu di mana? Itu Lukas, Matius mana? Tapi kita simpulkan aja. Itu seorang datang kepada Yesus dan berkata, saya harus lakukan apa untuk dapat hidup kekal. Nah, kalau lihat itu konteksnya, dia tidak jawab percaya saya saja. Dia tidak berkata begitu. Dia berkata taat kepada perintah Tuhan. Dan anak-anak anak muda itu tanya, itu perintah yang mana? Itu jangan membunuh, jangan mencuri, menghormati orang tua, mengasihi orang lain sama seperti mengasihi diri sendiri. Dan orang jawab dengan berkata, ini semua saya sudah lakukan dari kecil. Ini jujur atau tidak jujur? Ini jujur. Karena dari kecil, dia selalu akan, tidak maksudnya dia tidak pernah dosa, itu maksudnya kebiasaan dia dari kecil selalu lakukan itu perintah Tuhan. Walaupun tidak sempurna, tapi itu dia. Karena itu berkata, Yesus lihat dia dan mengasihi dia. Ini maksudnya dia bukan seorang munafik, yang sombong bicara, tapi dia bercari dari kecil saya selalu rajin cari kehendak Allah di bidang-bidang ini dan saya lakukan. Okay? Dan Yesus dia berkata, tapi saya masih kurang apa? Dan Yesus berkata, masih kurang satu hal. Itu jual semua hartamu, kasih kepada orang miskin dan mengikuti aku. Dan orang itu lakukan apa? Dia dengan sedih pulang. Dan Yesus biar dia pulang. Dia orang baik atau tidak orang baik? Sebenarnya kalau kita bertemu dengan dia orang baik, dia jujur, dia tidak, kalau dia itu tinggal di dekat kita, dia tidak akan mencuri barang kita dan apa saja dia itu di dalam masyarakat. So, dia kurang apa? Jual semua harta? So, kita untuk dapat hidup kekal, hari ini untuk dapat hidup kekal, kita harus menjual semua harta dan kasih kepada orang miskin? Ya atau tidak? Mobilnya, ayamnya, itu motornya, rumahnya, kursinya, mejanya, jualnya semua. Oke? Tapi kenapa dia? Karena setelah itu dia bertemu dengan, itu Lukas 18 itu. Tapi Lukas 9 atau 20 dia bertemu dengan Zakheus. Dengan Zakheus. Zakheus berkata, dari sekarang saya tidak akan mencuri lagi dan saya akan kasih itu porsi dari semua yang saya ada kepada orang miskin. Dan Yesus berkata kepada dia,
keselamatan sudah masuk di dalam rumah ini. Dia tidak berkata, saya akan kasih semuanya, hanya satu porsi. Kenapa berbeda? Oke? Itu karena itu orang kaya, dia selalu taat kepada mengasihi orang lain sama seperti mengasihi diri sendiri. Tapi dia tidak taat kepada mengasihi Allah di atas segalanya. Dia mengasihi uang lebih daripada dia mengasihi Tuhan. Karena itu dia tidak siap untuk melepaskan semua hartanya dan ikut Yesus. So, dua-duanya harus mengasihi Allah dan mengasihi orang. Tapi dia tidak siap itu buang semua hartanya untuk ikut Yesus. Tapi Zakheus dia siap. Kalau Yesus minta, saya akan lakukan. Hatinya itu 100%. Maksudnya, tapi Zakheus dia orang jahat. Kalau dia tinggal dekat kita, kita takut dia akan mencuri barang kita. Tapi dia diterima oleh Tuhan karena dia dengan 100% menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia tidak ada hal yang dia mau simpan. Dia tidak berkata, ya ini semua tapi hal ini. Dan banyak orang, kalau kita mau bantu mereka itu bertobat, kita harus jadi pintar untuk cari apa itu yang hal yang itu. Karena banyak orang, mereka akan berkata, oh tapi ini. Banyak alasan kenapa mereka tidak bertobat. Tapi kalau kita cari lebih dalam, kalau selidiki lebih dalam, kita akan lihat, oh mereka kenapa tidak? Itu karena ada satu hal mereka tidak siap untuk menyerahkan. Itu mungkin pahit hati terhadap suami. Itu mungkin lihat porno di HP. Itu mungkin apa saja, cari kursi di gereja. Itu apa saja mereka lakukan. Tapi hal-hal yang lain, mereka seperti orang kaya, mereka siap. Saya mau jujur. Saya mau ini, saya mau itu. Tapi satu hal mereka masih simpan. Dan karena itu mereka belum bertobat. Walaupun mereka lebih baik daripada orang yang sungguh-sungguh sudah bertobat, mereka lebih bisa menghormati mereka baik sekali. Sifat hati baik sekali karena mereka sudah kebiasaan yang baik, tapi sebenarnya mereka belum bertobat. Karena pertobatan itu 100% saya untuk Tuhan atau saya untuk diri sendiri. Kalau saya masih milih hanya mau makan dari satu pohon ini, itu sudah dosa. Karena itu sudah pilih satu hal di luar itu kehendak Allah. Oke, so itu harus 100% menyerah. Tapi kita juga tanya, ini maksudnya kalau orang sudah bertobat, mereka akan sempurna? Tidak. So, bagaimana? Ini saya bisa jelasin paling baik dengan itu cerita saya. Okay? Supaya kita bisa lihat itu ada perbedaan yang tipis. Kita harus tahu. Saya orang ateis itu, saya tidak percaya Tuhan dan saya beli ganja mau pulang rokok. Dan tiba-tiba saya setir mobil mau pulang dan tiba-tiba Roh Kudus datang dan saya tahu Yesus datang dari surga. Kalau saya tidak ikut dia sampai saya mati, saya akan ke neraka untuk selama-lamanya. Saya 100% pas waktu itu bertobat dan percaya dan menyerah total kepada Tuhan. So dari hari itu, saya berhenti minum mabuk, saya berhenti itu bicara dengan kata kotor, saya berhenti mencuri uang dari mama saya untuk beli narkoba, saya berhenti itu lihat porno, saya berhenti semuanya. Langsung saya tidak mau lakukan. Karena saya tidak mau ke neraka, saya takut pada Tuhan, saya mau ikut Yesus, dia memang bangkit, dia memang sungguh-sungguh. Tapi untuk 2 minggu, saya terus rokok ganja. Saya bertobat malam itu atau belum? Saya sudah bertobat. Saya sudah bertobat. Tapi waktu itu, saya berpikir mabuk itu dosa. Karena waktu itu saya belum ke gereja, saya belum baca Alkitab, saya hanya ada pikiran diri sendiri. Dan saya berpikir, itu curi dari mama, itu dosa, pakai kata kotor, itu dosa. Tapi rokok ganja saya bisa berdoa lebih semangat kalau saya rokok ganja dulu. So saya tanpa sadar
masih di dalam dosa. Saya masih lakukan, tapi saya berpikir itu tidak dosa. Untuk 2 minggu, setiap kali saya rokok ganja, saya rasa tidak nyaman lagi. Saya, kenapa tidak damai? Kenapa tidak rasa enak? Dan saya bergumul di dalam hati. Sampai saya sadar, ini maksudnya ini dosa. Dan ini Roh Kudus menginsafkan saya tentang hal ini. Dan waktu saya sadar, keputusan. Saya ambil keputusan, saya tidak akan rokok ganja lagi. Karena ini dosa. Dan saya sudah 2 minggu yang lalu, sudah bicara ya Tuhan, kepada 100%. Apa itu kehendakmu, saya mau lakukan. Apa yang bukan kehendakmu, saya tidak mau lakukan. Itu sudah jawab ya. Itu sudah 32 tahun yang lalu, saya sudah bertobat. Itu bukan proses, itu malam itu saya bertobat. Tapi itu, pertobatan bukan proses, tapi kekudusan adalah sebuah proses. Karena saya harus belajar kehendak Allah. Saya harus dibaharui di dalam pikiran saya melalui belajar kehendak Allah dan menyerahkan diri kepada kehendak Dia. Itu satu proses. Dan waktu saya sadar sebuah hal yang dosa, saya ambil keputusan. Sudah. So malam itu saya tidak mau. Sebelumnya, kalau sebelum saya ke sekolah, sebelum pagi saya akan rokok ganja. Dan sebelum tidur malam saya akan rokok ganja. Dan so besok pagi saya bangun, saya sudah ambil keputusan, itu dosa, saya tidak mau lakukan. Dan saya tidak rokok ganja sebelum ke sekolah. Setelah sekolah, saya belum ke rumah saya, tapi saya ke rumah teman saya nama Bill. Dan teman-teman saya semua di sana, dan mereka rokok ganja. Saya lihat mereka rokok ganja itu dosa. Dan saya lakukan apa? Karena saya sudah bertobat, saya lakukan apa? Saya digoda dan saya jatuh dan saya rokok ganja. Saya pulang dengan menyesal. Kenapa begini? Saya sudah tahu ini dosa. Saya jatuh dan saya lakukan. Besoknya saya bangun, saya tidak mau. Besok setelah sekolah saya ke rumah Bill, mereka rokok ganja, saya tidak. Saya jatuh, saya rokok ganja. Saya sudah bertobat waktu itu atau belum? Saya sudah bertobat. Dan saya sudah tahu itu dosa, tapi saya jatuh. Tapi kalau sampai sekarang sudah 32 tahun, kalau saya masih kadang-kadang rokok ganja, ini maksudnya saya sudah bertobat? Tidak. Tapi yang 2 atau 3 hari saya begitu, sampai saya itu berseru kepada Tuhan, Tuhan bagaimana? Saya tidak mau berdosa, saya tidak mau rokok ganja lagi. Dan saya dapat hikmah, kalau itu tangan kanan, biarmu lakukan dosa, potong dan buang. Lebih bagus ke surga tanpa 1 tangan daripada ke neraka dengan 2 tangan. Dan saya berpikir, kalau saya terus ke rumah Bill, saya terus akan jatuh. Jadi saya berhenti ke sana. Saya tidak kenal orang Kristen yang lain. Saya tidak ke gereja waktu itu. Saya setiap hari setelah sekolah, saya bawa Alkitab ke satu taman dan saya baca dan berdoa. Tuhan bantu saya. Itu karena saya berjuang. So, tapi kalau saya terus lakukan, ini maksudnya saya bohong. Saya tidak sungguh-sungguh. Saya mungkin bisa jatuh. Tapi saya berdiri dan terus. Sampai saya menang di atas itu melalui kuasa Roh Kudus dan saya tidak di sini. Dan setelah itu berhenti rokok ganja sampai itu sudah 32 tahun, saya tidak berdosa lagi sampai sekarang. Betul? Tidak betul. Saya tidak rokok ganja lagi, tapi setelah saya ingat satu hari karena saya sudah berangkat dari rumah Bill, tidak rokok ganja lagi, berubah banyak. Berhenti karena itu saya juga rokok, tidak tahu rokok. Saya berasa ini tidak baik juga, saya berhenti. Dan saya berhenti semua hal yang saya tahu itu dosa. Dan saya itu mungkin 2 bulan setelah itu saya ke rumah Bill lagi dan mau lihat mamanya. Berdiri di luar dan ngobrol sama mamanya. Dan saya bilang kepada dia, saya bilang, saya sudah hampir seorang benar. Saya hampir. Dan dia berkata, dia bukan orang percaya, tapi dia berkata, hati-hati. Kami mau jadi orang benarkan diri. Sombong. Dan saya berkata, benar begitu? Karena saya sudah lakukan semua hal yang saya tahu. Tapi setelah itu Roh Kudus masih mendisiplinkan kami. Datang kepada, itu masih egois. Ini masih ada sombongan. Ini masih ada sifat hati begini. Ini masih ada ketindakan yang tidak baik.
pakai kata-kata begitu, itu walaupun bukan kotor, tapi itu tidak baik. Dan itu sampai sekarang masih diajar oleh Roh Kudus, dan itu diinsafkan tentang dosa yang saya tidak sadar. Sampai sekarang, dan waktu saya sadar, saya, sudah lama sekali saya lakukan begini, tapi saya seperti orang buta, tidak tahu ini dosa. Sampai sekarang, saya tahu, ya saya mau berdoa. Waktu saya ambil keputusan, kadang-kadang, ya ini dosa, itu jelas. Tapi besoknya itu jadi tidak terlalu jelas. Itu jadi saya dapat alasan lagi untuk dapat sifat hati yang lama lagi, dan saya jatuh. Sampai saya sadar, ini dosa. Itu satu proses. Bisa mengerti? Tapi pertobatan itu terjadi malam itu. Malam itu saya bertobat dengan pertobatan dengan P huruf besar. Pertobatan satu kali. Bertobat itu menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Tapi setelah itu di dalam proses, itu mati. Ini Mas. Tapi di dalam saya masih di dalam proses, saya bilang apa? Lupa. Jadi so itu dengan huruf besar, itu pertobatan satu kali. Itu saya hidup untuk diri sendiri, menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut Kristus. Itu pertobatan satu kali. Tapi pertobatan dengan P huruf kecil, kita selalu lakukan. Ya, karena sekali kita akan belajar hal dari Roh Kudus tentang diri sendiri yang kita tidak sadar dan harus mengakui. Saya ada hati begini sampai sekarang Tuhan. Minta maaf. Ampuni Tuhan. Ini saya mau mengubah itu sifat ini. Saya tidak mau lakukan begini. Ini pertobatan. Tapi tidak pertobatan yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Itu pertobatan huruf kecil. P huruf kecil. Saya di satu sisinya, satu hal yang khusus. Saya mau berubah pikiran tentang hal itu. Okay? So itu di dalam proses kekudusan kita sering bertobat. Tapi orang Kristen itu kalau mereka sudah bertobat, kita bisa berkata mereka tidak, kita lihat di kisah 1 Yohanes pasal 3. Pasal 3 ayat, mulai di ayat 7. Kalau so dapat silakan. Itu 1 Yohanes 3 ayat mulai di 7, mulai di 7. Janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah. Orang yang lakukan benar adalah benar. Jangan biar orang menyesatkan kamu dengan berkata, saya benar di dalam Tuhan Yesus Kristus tapi masih hidup di dalam dosa. Itu tidak. Kalau tidak hidup benar, tidak seorang benar di hadapan Tuhan. Terus ayat 8. Siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab sejak semula iblis terus-menerus berbuat dosa. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Ini maksudnya, kalau orang terus di dalam dosa, mereka bukan anak Allah. Mereka tidak mengenal Allah dan belum diselamatkan. Ini jelas. Terus, setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Apa maksudnya? Orang sudah lahir dari Allah tidak bisa berbuat dosa lagi. Karena di terjemahan baru yang versi 1 itu berkata tidak berbuat dosa lagi kan? Di sini itu tidak terus-menerus berbuat. Ini versi yang kedua, terjemahan baru. Apa maksudnya? Orang lahir dari Allah, lahir baru, jadi ciptaan baru, tidak bisa berbuat dosa lagi. Ini maksudnya apa? Pertobatan, tapi
Kita berbuat dosa lagi. Tapi orang yang lahir dari Allah tidak bisa, tidak dapat berbuat dosa lagi. Apa maksudnya? Dan itu tidak mungkin mereka berbuat dosa. Tidak dapat, tidak bisa. Ini berkata. Jadi kita bisa berdosa? Mungkin atau tidak mungkin kita berdosa? Tapi di sini itu berkata siapa yang lahir dari Allah tidak bisa berbuat dosa lagi. Karena benih ilahi tinggal di dalam mereka, jadi mereka tidak bisa. Itu tidak mungkin mereka berbuat dosa. Jadi bagaimana kita bisa mengerti ini? Ini penting. Karena itu tidak maksudnya orang Kristen tidak bisa jatuh dan lakukan dosa. Itu tidak maksudnya orang Kristen sudah sempurna dan mereka tidak bisa ada sifat hati yang salah. Itu maksudnya mereka tidak bisa dengan sengaja dan dengan kebiasaan lakukan dosa. Mereka bisa sengaja lakukan dosa. Orang Kristen bisa sengaja lakukan dosa. Dan orang Kristen bisa ada dosa yang biasa mereka lakukan. Tapi mereka tidak bisa dengan sengaja dan dengan sadar itu dosa dan kebiasaan terus lakukan. Maksudnya, waktu saya sudah bertobat dan untuk 2 minggu itu saya masih rokok ganja, itu dosa. Tapi saya tidak sadar. Kalau saya sadar itu dosa, saya akan berjuang dan berhenti. Tapi karena saya tidak sadar, saya terus lakukan dosa dengan kebiasaan. Tapi itu tidak sengaja. Tidak dengan sadar. Okay? Dan setelah saya sudah sadar itu dosa, saya tidak bisa dengan kebiasaan lakukan. Tapi saya bisa jatuh dan lakukan dengan sengaja. Tapi tidak bisa terus. So kalau sampai sekarang, 32 tahun setelah itu, saya masih rokok ganja kadang-kadang. Ini maksudnya saya dengan kebiasaan sengaja lakukan dosa. Dan saya tidak ada benih ilahi di dalam hati saya. Saya tidak ada Roh Kudus di dalam saya menginsafkan saya tentang dosa dan mendisiplinkan saya. Karena saya bisa dengan, ya itu dosa dan saya sering lakukan, tapi saya terus lakukan. Orang Kristen tidak bisa lakukan begitu. Karena Roh Kudus di dalam hati mereka, kalau mereka sengaja lakukan dosa, mereka langsung rasa tidak enak. Langsung mereka mulai bergumul sampai mengakui dan mulai berjuang dan mengakui kepada Tuhan. Itu orang Kristen tidak bisa dengan gampang, oh saya berdosa tapi ya mungkin besok saya mengakui. Itu tidak penting. Karena Roh Kudus di dalam hati, mereka tidak bisa main. Mereka jujur di hadapan Tuhan. Tapi mereka bisa dengan tidak sadar, mungkin ada sifat hati terhadap suami, mereka tidak tahu. Mungkin ada sedikit pahit hati terhadap suami. Dan kadang-kadang mereka marah dan tidak tahu itu kemarahan datang dari mana. Oh itu karena itu 20 tahun yang lalu dia bicara satu kata dan mereka masih rasa sedikit sampai sekarang. Tapi waktu itu Roh Kudus itu menginsafkan mereka tentang itu dan mereka sadar tentang hal itu, mereka ini dosa sampai sekarang dan mereka menyesal dan mereka mulai berjuang melawan dosa itu. Jadi bertobat kita harus untuk bantu orang waktu mereka bertobat. Mereka bertobat tidak maksudnya mereka langsung jadi sempurna. Mungkin mereka masih sedikit kacau. Tapi hal-hal mereka, kalau mereka berkata, ya saya tahu ya berselingkuh itu tidak baik, tapi ya kita sudah ada anak-anak, ya kita belum siap menikah karena saya sudah bercerai dengan orang lain dan itu belum dapat itu sertifikat bercerai, jadi itu rumit, jadi kita terus hidup bersama. Ini masalah. Karena kalau mereka bertobat, mereka akan berpikir, oke, kalau saya tidak bisa menikah sekarang, kita pisah dulu sampai sertifikat sudah selesai, sampai ini semua beres. Dan karena sekarang saya itu ciptaan baru di dalam Tuhan, saya tidak bisa tinggal bersama orang yang bukan istri saya. Mereka akan mungkin itu rumit, tapi mereka tidak akan cari alasan dari kerumitan itu. Mereka, ya itu rumit. Itu harus kalau bercerai tidak menikah lagi. Tapi itu untuk orang Kristen. Kalau mereka baru di dalam Tuhan, mereka sudah di dalam situasi, mereka bisa menikah. Tapi itu rumit kalau belum ada sertifikat cerai dan itu. Tapi mereka akan berkata, oke, lebih bagus kita pisah dulu. Pisah dulu supaya tidak berdosa. Dan kita bisa cari cara bagaimana bisa bereskan situasi ini.
Tapi kalau mereka bisa gampang, ya ini pendeta tahu ini rumit, itu sebenarnya di hadapan Tuhan sudah menikah, ini bicara, ini maksudnya mereka belum sungguh-sungguh sama Tuhan. So, itu situasi di dalam kehidupan mungkin rumit. Itu kita juga tahu itu di dalam kehidupan kita itu kadang-kadang itu rumit. Ya, itu tidak selalu gampang, tapi hatinya kita harus lihat mereka siap lakukan apa saja untuk ikut Tuhan. Mereka siap potong tangan, buang untuk ikut Tuhan. Mereka siap itu cungkil mata untuk ikut Tuhan. Mereka siap atau belum siap? Itu mungkin susah tapi mereka lakukan. Mungkin mereka jatuh, tapi mereka akan berjuang cari cara untuk keluar dari dosa. Jadi untuk bantu orang, kita harus bantu. Kenapa orang tidak bertobat? Ini untuk sederhana, untuk praktek. Itu dua alasan yang besar orang tidak bertobat. Itu yang paling utama itu karena mereka tidak mau, mereka mau ikut dosa. Tapi itu yang satu, itu karena mereka berpikir pertobatan adalah jadi sempurna. Tanya mereka, sudah bertobat? Belum. Sudah mau bertobat? Mau tapi belum mampu. Belum mampu. Dan mereka berkata belum mampu karena mereka berpikir bertobat maksudnya jadi sempurna. Dan mereka tahu dengan jujur, saya tidak bisa lakukan itu. So kita harus bantu mereka mengerti itu bukan maksudnya jadi sempurna. Tapi mulai belajar kehendak Allah dan tunduk kepada kehendak Allah. Okay? Dan yang kedua, kenapa orang tidak bisa bertobat? Karena mereka berpikir mereka sudah benar. Mereka sudah orang penatua, mereka sudah orang pendeta, mereka sudah orang yang orang hormati, orang jujur, dan karena itu mereka tidak bisa bertobat. So untuk satu, kita harus bantu mereka dengan menjelaskan apa itu pertobatan. Itu bukan jadi sempurna. Tapi untuk yang lain, kita harus bantu mereka lihat kebesaran dosa mereka. Kejahatan hati mereka, supaya mereka bisa sadar dan bisa bertobat. So itu pertobatan, itu satu hal yang penting, harus mengajar. Tapi pertobatan bukan satu kata Alkitabiah. Itu satu hal yang hubungan. Karena keselamatan adalah jalan bersama Tuhan Yesus. Tapi kalau kita masih hidup untuk keinginan diri sendiri, dia ke sini, kita ke sana. Kita tidak bisa jalan bersama. Jadi kalau kita mau jalan bersama Yesus, kita harus jalan bersama dia. Harus lewat jalan yang sama dengan dia. Dia tidak akan jalan bersama kita di dalam dosa. Kita harus jalan bersama dia di dalam kebenaran. Jadi untuk berdamai sama Allah, kita tidak bisa berdamai kalau kita masih melawan kehendak Allah. Masih ikuti iblis dan cari kerajaan diri sendiri, kehendak diri sendiri. Kita tidak bisa mengenal Allah dengan melawan dia. Harus berbalik dari musuhan dengan Allah, harus balik kepada dia dan tunduk kepada dia. Ini dia adalah raja, harus tunduk kepada dia. Yeah, I know it's got problems. It's still going, but yeah, it's still going. It's just weird. So, itu tentang pertobatan. Kita ada beberapa hal lagi. So, itu ada pertanyaan tentang pertobatan? Kekudusan sebuah proses. Pertobatan bukan sebuah proses. Itu satu keputusan di dalam hati. Kita tidak mau hidup lagi untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan. Tapi setelah itu, pertobatan dengan huruf kecil, itu sering. Kita berubah pikiran tentang banyak hal di dalam kehidupan kita waktu kita belajar kehendak Allah. Itu di dalam proses. Ada mau tambahan? Saya Febri.
Dia akan buang HP-nya. Ya, betul. Ya. Itu kesadaran, itu insafkan Roh Kudus, insafan oleh Roh Kudus. Dia supaya sadar, tapi kita harus respon. Ya, respon itu ambil keputusan untuk lakukan. Dia kasih lampu kepada kaki kita, tapi kita harus jalan. So dia menyadari kita, oh ini ada dosa, saya tidak sampai sekarang tidak sadar. Sekarang sadar, saya lakukan apa? Terus lakukan atau berbalik dari itu. So itu ambil keputusan pertobatan. Banyak orang dengar firman Tuhan, nangis, datang ya Tuhan, tapi tidak bertobat. Mereka sadar, rasa menyesal, tapi tidak bertobat. Banyak preman begitu, mereka menyesal karena dosa mereka. Orang banyak pemabuk, setiap pagi mereka bangun, setelah malam mereka sudah mabuk, menyesal, pukul istri, pukul anak. Mereka nangis, kenapa saya begini? Saya orang jahat. Oh maaf. Malam minum lagi. Iya, itu menyesal tapi tidak berubah. Ya. Tapi mungkin mereka bertobat, mungkin bisa jatuh minum lagi. Tapi mereka, oh saya minum lagi karena ke rumah Bill. Enggak mau ke sana lagi. Atau karena dengan keluarga ini saya selalu jatuh. Akhirnya saya harus pisah. Atau karena saya itu HP saya selalu lihat porno, saya buang HP. Apa saja mereka akan cari. Mereka akan ke gereja dan cari accountabilitas, mengakui dosa, minta, bantu saya berdoa supaya saya bisa menang. Itu mungkin di dalam proses mungkin bisa jatuh, tapi mereka tidak akan berhenti berjuang sampai mereka menang. Ini adalah proses. Kita semua tahu ini prosesnya. Itu sampai sekarang kita di dalam proses ini. Iya. Itu benih ilahi. Lewat. Ya, kalau kita hidup, walaupun tahu itu, tapi sering, dengan sengaja, dengan kebiasa lakukan, ini maksudnya kita bohong kepada diri sendiri dan tidak bisa main sama Tuhan. Ya, mainkan Tuhan. Oke, yang kedua, itu berkata tadi di Kisah Para Rasul 20, itu bertobat pada Allah. Kita balik kepada Kisah Para Rasul 20, ayat 21, berkata, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita. So, ada dua hal. Bertobat pada Allah. Okay? Bertobat pada Allah. Tapi percaya, beriman pada Yesus Kristus. Okay? Apa perbedaan? Yang mana pertama? Bertobat atau percaya? Siapa datang dulu? Yesus atau Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis pesan apa? Bertobatlah. Siapkan jalan untuk Tuhan. Okay? Karena karena kita mau tanya apa itu iman. Karena setiap orang di Papua percaya Allah. Setiap orang di Papua kebanyakan itu percaya Yesus. Okay? Tapi itu bukan iman. Ini tidak ada hubungan dengan percaya di sini di ayat ini. Iman ini. Itu hanya budaya. Kalau mereka lahir di Bali, mereka percaya agama apa? Hindu.
Kalau mereka lahir di Aceh, mereka percaya apa? Islam. Kalau mereka dilahir di Papua, mereka percaya agama apa? Kristen. Mereka percaya ini 100%. Itu karena budaya saja. Itu hanya budaya. Itu bukan iman. Itu hanya percaya di dalam pikiran, di dalam budaya. Itu bukan iman sejati. Itu bukan iman keselamatan. Itu hanya pikiran yang sesuai dengan budaya mereka. Jadi, apa itu iman? Yang pertama, kalau orang belum bertobat, ini maksudnya mereka masih cari kehendak diri sendiri. Tapi apa itu iman pada Yesus Kristus? Itu orang, kalau mereka mau berdamai sama Allah, mereka, begini. Kalau saya bertobat, maksudnya saya sudah selamat atau belum? Kalau orang preman, mereka bertobat, mau berhenti semua hal yang buruk dan mau lakukan yang betul. Itu maksudnya mereka sudah selamat? Tidak pasti. Karena banyak akan berbalik dari banyak dosa karena mereka takut. Dan setelah itu mereka akan berubah jadi orang rajin, orang agamawi, orang penginjil, orang apa saja. Dan kalau tanya mereka, kamu kalau meninggal hari ini akan ke surga atau neraka? Saya akan ke surga. Kenapa tahu itu? Karena sebelumnya saya orang preman, tapi sekarang saya sudah bertobat. Saya sudah jadi penginjil. Mereka akan binasa ke neraka. Kenapa? Karena mereka belum percaya pada Yesus Kristus. Mereka masih percaya kepada diri sendiri dan pertobatan diri sendiri. Mereka berpikir karena mereka bertobat dan jadi baik, lebih moral, lebih baik, lebih rajin di agama, maksudnya mereka diterima oleh Allah. Tapi tidak, mereka masih layak ke neraka. Sama seperti saya dan kamu masih layak ke neraka. Karena kita tidak sempurna. Jadi mereka kalau bersandar pada diri sendiri dan kebaikan diri sendiri, ini maksudnya mereka belum bersandar pada Yesus Kristus. Nah mungkin orang hanya tidak bisa jawab betul. Mereka berkata karena bertobat, tapi maksudnya mereka sudah menyerah kepada Yesus, percaya Dia mengampuni. Yaitu mungkin karena mereka tidak mengerti. Tapi maksudnya kalau mereka sungguh-sungguh berpikir mereka akan ke surga karena mereka jadi baik sekarang dan tidak lakukan jahat lagi, mereka belum percaya beriman pada Yesus. Mereka beriman pada kebaikan diri sendiri. Jadi itu untuk datang kepada Allah. Kalau orang bertobat dan mau balik kepada Allah, kenapa Allah akan menerima orang yang berbalik? Itu orang kalau saya sudah melawan Allah seumur hidup sampai hari ini dan saya bertobat dan mau balik kepada Dia, kenapa Allah yang kudus akan menerima saya? Dia hanya akan menerima saya kalau saya datang kepada Dia melalui iman pada Yesus. Dia tidak akan menerima saya karena saya mau jadi orang baik. Tapi karena saya bersandar kepada anaknya. Dan karena Dia mengasihi anaknya, Dia akan menerima saya karena Dia. Kita lihat kepada Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 27. Ini Yesus berkata kepada murid-muridnya. Yohanes 16 ayat 27. Dia berkata begini. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Karena ada alasan kenapa Allah mengasihi mereka. Bukan tanpa syarat. Ada syaratnya. Itu berkata sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Maksudnya, Allah mengasihi semua orang di dunia ini. Ini maksudnya Dia tidak mau mereka binasa, lebih suka kalau mereka bertobat dan dapat hidup. Dia rasa belas kasihan terhadap mereka. Dia mengasihi mereka. Tidak mau musuhnya binasa. Dia mau mereka dapat surga. Tapi itu beda dengan kasih ini. Ini kasih adalah kasih perjanjian. Ini kasih seperti anak. Bapa kepada anak. Dan ini ada syaratnya. Itu belas kasihan tidak ada syaratnya. Dia mau kamu dapat keselamatan. Dia kasih Yesus supaya kamu bisa dapat keselamatan. Tapi kalau tidak bertobat akan binasa. Tapi ini ada syaratnya. Kenapa Allah akan menerima kita waktu kita bertobat dan balik kepada Dia? Allah yang kudus. Karena kita datang dan hanya bersandar kepada Yesus Kristus. Karena Bapa mengasihi anaknya.
puas dengan anaknya, dia akan menerima. Ini satu contoh. Kalau saya satu gubernur di satu kerajaan, dan saya sudah berontak pada raja yang baik dan adil. Dan saya sudah ambil satu provinsi untuk diri sendiri. Dan semua orang di provinsi itu sudah mengikuti saya. Dan saya murah hati terhadap mereka, kasih banyak uang. Saya selalu jujur kepada mereka. Saya baik sekali terhadap mereka. Saya orang raja yang baik atau jahat? Saya orang jahat. Saya raja jahat. Kenapa? Karena saya sudah berontak pada raja yang betul. Dan saya sudah berontak dan dapat provinsi untuk diri sendiri. Walaupun saya baik terhadap orang lain, saya buruk terhadap raja yang adil dan sejati. Okay? Nah, kalau saya sudah membunuh banyak itu orang dari raja itu, saya sudah bakar banyak kota-kota, dan saya sudah lihat, wah, kalau saya terus perang sama dia, saya akan kalah dan dimatikan. Jadi saya mau berdamai dengan dia. Dan saya mau pulang kepada itu ibu kota. Dan saya mau ke istana di sana. Dan saya mau lihat raja. Dan saya mau berkata, minta maaf. Maaf, saya mau berdamai. Kalau saya masuk di dalam istana itu. Dan saya minta maaf. Itu raja akan lakukan apa kepada saya? Dia akan dia akan maafkan saya? Tidak. Dia akan berpikir, ini musuh saya yang sudah membunuh banyak hamba-hambaku, yang sudah membakar banyak kota-kota saya, sekarang potong kepala. Langsung. Tapi situasi beda kalau dia datang dan dia takut, dia mau berdamai sama raja, tapi dia mau masuk di dalam istana, dan sebelum dia masuk, itu anak raja datang kepada dia dan berkata, itu bikin satu perjanjian bersama saya. Jadi hambaku. Kalau kamu jadi hambaku, saya akan menerima kamu sebagai saudara saya. Berjanji bersama saya. Dan berjanji, oke, saya menyerah kepada engkau. Dan mereka dua-duanya masuk di istana, di depan takhta. Dan dan itu raja lihat, dia tidak peduli kepada musuhnya. Dia lihat anaknya yang dia kasih. Ini anak saya sudah datang, saya senang. Saya mengasihi dia. Dan dia lihat, ini siapa denganmu? Dia berkata, ini adalah saudaraku. Dan raja akan berkata, kalau itu saudaramu, itu adalah anakku. Saya menerima dia karena kamu. Ini sama dengan Bapa sudah mengasihimu karena kamu mengasihi dan percaya pada aku. Ini adalah iman. Kita berbalik kepada Allah melalui pertobatan. Tapi kita diterima dari Allah karena Yesus Kristus. Karena kita bersandar pada dia dan kebaikan dia. Tidak karena, saya sudah bertobat, pasti akan menerima saya. Tidak. Saya layak binasa. Tapi karena Yesus mati untuk saya, dan dia sudah menerima saya, dan saya sudah menerima dia, Bapa akan menerima saya. Ini bersandar pada Yesus Kristus, tidak bersandar kepada diri sendiri. Bisa mengerti? Dan apa itu, kenapa orang tidak bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus? Dua hal yang penting. Ini yang praktik supaya kita bisa bantu orang percaya. Yang satu itu paling bisa ada tiga. Yang paling umum di Papua, kenapa mereka tidak bisa percaya kepada Tuhan? Karena mereka berpikir mereka selalu percaya kepada Tuhan. Dari lahir saya percaya kepada Tuhan. Karena mereka tidak tahu apa itu iman, apa itu percaya pada Tuhan. Jadi kita harus bantu mereka mengerti. Ini bukan satu hal yang, saya percaya Yesus mati untuk dosa, maksudnya saya percaya. Itu bukan, itu fakta. Iblis juga percaya itu. Tapi iman atau percaya itu percaya kepada orang, Yesus Kristus. Bersandar pada dia. Itu bukan hanya percaya dia ada, itu percaya dia. Dia bicara apa saya percaya karena saya percaya karakter dia, saya bersandar pada dia, saya ikuti dia. Itu adalah iman. Okay? Kenapa satu alasan lain itu orang tidak akan percaya? Karena mereka sudah percaya diri. Mereka tidak bisa cari damai dengan Allah Bapa melalui Yesus Kristus kalau mereka berpikir karena saya orang baik, saya sudah damai sama Allah. Saya orang agamawi, maksudnya saya sudah berdamai dengan Allah. Mereka tidak bisa lihat kepada Yesus Kristus kalau mereka lihat kepada diri sendiri.
Tapi Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah, domba Allah yang menghapus segala dosa dunia. Mereka harus lihat kepada dia. Tapi kalau mereka lihat diri sendiri, saya hebat. Mereka tidak bisa lihat dengan iman kepada Yesus. So, karena mereka membenarkan diri, mereka tidak bisa percaya Yesus. Yang kedua, karena mereka juga tidak lihat kepada Yesus, karena lihat kepada diri sendiri dan lihat, saya kotor. Saya sudah jadi pelacur, saya sudah jadi preman, saya sudah membunuh orang, saya sudah jadi munafik, jadi pendeta tapi lihat porno, saya terlalu kotor, pasti dia tidak akan menerima saya. Mereka lihat diri sendiri, tidak mampu, tidak layak. Itu masalah karena mereka menghujat Yesus. Mereka harus lihat, itu Yesus mati di salib, itu tidak cukup untuk mencucikan dosamu. Kamu lebih percaya dosamu lebih besar daripada darah Yesus Kristus? Jangan lihat lagi kepada dosamu, tapi lihatlah kepada domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Itu cukup untuk kamu. Itu cukup untuk cucikan dosamu. Dan kita bantu mereka tidak lagi lihat kepada dosa. Ada waktu mereka harus lihat kepada dosa. Kalau mereka sombong tidak lihat dosa, bantu mereka lihat dosa mereka. Tapi waktu mereka sudah lihat dosa dan mereka tidak sudah putus asa, kita berkata, jangan lihat dosa lagi. Lihat kepada domba Allah yang menghapus segala dosa. Kita harus bantu mereka. Tapi kita harus untuk menjangkau jiwa, kita harus tahu orang ini perlu dengar apa. Dia perlu dengar saya bicara jangan lihat dosamu, atau harus fokus kepada dosanya supaya dia bisa rasa dan lihat. Karena dia sudah sombong. Atau dia sudah putus asa, dia perlu hanya lihat Yesus, itu cukup. Kamu tidak mampu, tidak layak. Tidak ada yang mampu dan layak. Tapi Yesus mampu, dia layak. Dia ada kuasa untuk mengampuni. Karena dia sudah mati, dia sudah bangkit. Dia sudah otoritas untuk mengampunimu. Datang kepada dia. Percaya dia. Itu iman. Itu iman. Jadi kita harus bantu orang dengan lihat apa itu iman dan apa itu halangi. Saya halangi. Itu menghalangkan atau what hold menghalang. What blocks them? Penghalang untuk mereka percaya. Mungkin kesombongan mereka. Mungkin karena mereka tidak mengerti iman sejati adalah apa. Mungkin karena mereka itu terlalu putus asa karena dosa. Tapi kita harus lihat situasinya. Seperti dokter. Seperti dokter harus lihat itu penyakit apa. Dan bantu mereka, makan ini. Makan lihat dosamu karena kamu sombong. Makan ini, hanya lihat Yesus. Jangan lihat lagi dosamu. Atau ini, lihat. Itu percaya di dalam Alkitab. Tidak hanya percaya fakta, tapi itu bersandar pada dia. Kita bantu mereka. Jadi ini di dalam khotbah, di dalam nasihat, di dalam itu counseling atau apa saja. Kita bantu mereka. Lihat di mana halangan mereka. Dan bagaimana bisa bereskan supaya mereka bisa jalan. Mereka masih ada keputusan diri sendiri. Tapi kita bisa bantu mereka lihat di mana itu halangan yang biar mereka tidak percaya atau tidak tadi bertobat. Okay? So harus bertobat. Berbalik, tapi berbalik hanya berbalik melalui Yesus Kristus. Tidak berbalik melalui pertobatan. Kita berbalik itu pertobatan. Tapi diterima hanya karena kita lihat kepada Yesus Kristus. Ada pertanyaan sebelum kita hanya mau cepat dengan yang terakhir. Itu adalah respon. Bertobat dan percaya. Yang akibatnya, dan ini penting juga, akibatnya yang pertama pengampunan dosa. Kalau orang itu mereka berdosa, tapi besok pagi mereka bangun dan minta ampun, Allah akan mengampuni mereka? Ya atau tidak? Kalau orang malam ini berdosa dan besok pagi mereka minta ampun, Allah akan mengampuni atau tidak? Kalau mereka di dalam Yesus Kristus akan mengampuni. Kalau mereka di luar Yesus Kristus, Allah akan cuek doa mereka. Banyak orang di Papua, mereka sering berdoa untuk ampun. Tapi Allah belum jawab. Mereka belum dapat pengampunan. Karena pengampunan dosa tidak di dalam doa kita. Tapi itu di dalam doa kita, waktu kita di dalam iman, di dalam Yesus Kristus. Kalau kita bertobat dan percaya dan datang kepada Allah, kita akan dapat pengampunan dosa. Kalau kita hanya minta ampun dari Tuhan, kita tidak akan dapat pengampunan dosa. Okay, so ini penting kita mengerti. Tapi yang kedua,
Yesus Kristus, dia bangkit dari kematian dan naik surga untuk jadi pengantara. Tapi dia juga naik untuk menurunkan Roh Kudus. Kalau orang berbahasa roh, mereka ada Roh Kudus? Tidak pasti. Itu orang Mormon juga. Itu orang setan, menyembah setan juga berbahasa roh. Itu orang ikut Benny Hinn juga itu berbahasa roh. Itu banyak orang berbahasa roh. Itu bagaimana bisa tahu kalau orang sudah dapat Roh Kudus? Apa? Karena berbuah roh. Berbuah roh. Ada banyak orang Kristen yang sejati di sejarah tidak berbahasa roh. Tapi tidak pernah ada seorang Kristen sejati yang tidak berbuah roh. Karena keselamatan tidak hanya dapat pengampunan, tapi dapat satu hati yang baru, jadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu mereka dapat benih ilahi di dalam hati mereka supaya mereka tidak bisa terus-menerus hidup di dalam dosa. Jadi ini penting kalau kita di Papua berpikir setiap orang datang ke gereja dan rajin adalah Kristen. Itu mungkin mereka orang moral saja. Mereka bertobat, mereka jadi orang baik, tapi mereka belum bersandar pada Yesus menerima Roh Kudus. Belum dapat hati yang baru, hati yang penuh dengan benih ilahi. Jadi kita harus tahu akibatnya dari orang bertobat dan percaya adalah mereka akan diampuni dan mereka akan diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Oke? Kenapa kita bertobat dan terus hidup di dalam Tuhan? Itu tidak karena saya bertobat dengan sungguh-sungguh. Itu karena waktu saya bertobat, saya berdamai dengan Tuhan, Roh Kudus turun di dalam hati saya, dan saya jadi ciptaan baru. Maksudnya saya bisa terus-menerus bersama Tuhan. Itu tidak hanya karena saya sungguh-sungguh ambil keputusan. Saya ambil keputusan dan Tuhan bertemu dengan saya di sana dan menurunkan Roh Kudus dan saya jadi ciptaan baru dan saya jalan bersama Dia melalui kuasa Dia. Jadi lebih seperti Yesus setiap hari. Ya, itu akibatnya. Jadi isinya, masalahnya kudusan Allah dan dosa manusia. Solusinya, Yesus mati untuk pelanggaran-pelanggaran kita, bangkit dari kematian jadi pengantara kita dan menurunkan Roh Kudus untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Dan kita harus respon dengan bertobat, berbalik dari dosa dan pemberontakan kita, tunduk kepada Yesus Kristus dan percaya dan bersandar hanya kepada Yesus Kristus supaya bisa diterima oleh Bapa. Dan kalau kita bertobat dan percaya, kita akan diampuni oleh Tuhan dan akan menerima Roh Kudus di dalam hati dan jadi ciptaan baru. Dan kita akan setiap hari itu bertumbuh di dalam Tuhan karena Roh Kudus kerja di dalam hati kita, menyingsapkan kita, mendisiplinkan kita supaya kita bisa terus bersama Dia. Ini semua isinya, seperti kemarin berkata, waktu kita khotbah di luar, kita harus bicara semua ini. Tidak maksudnya kita harus fokus kepada setiap yang satu-satunya. Tapi isinya harus ada. Oke, Yesus mati dan bangkit. Kenapa? Oke, karena itu kita di dalam dosa dan Dia kudus. Oke, kita harus lakukan apa? Harus bertobat dan percaya. Oh, kalau begitu akan dapat apa? Pengampunan dosa dan hidup baru. Kita harus semua ada, mungkin satu orang lebih fokus kepada dosa dan kudusan Allah supaya mereka takut. Mungkin kepada orang lain itu mereka sudah tahu, mereka sudah takut, mereka sudah putus asa. Fokus kepada kebangkitan Yesus Kristus jadi pengantara untuk mereka. So kita harus pakai semuanya, itu isinya Injil keselamatan. Supaya orang bisa diselamat, bisa masuk kerajaan surga. Bisa masuk dan percaya kepada Yesus Kristus. Ada pertanyaan atau tambahan sebelum kita selesai? Oke. Ditulis apa?